SP2KB Balangan adakan ekspos review penyusunan 5 pilar GDPK. 22 pengurus cabang FKPAI Kabupaten Balangan dikukuhkan. Pengurus baru HNSI Balangan diminta majukan budidaya perikanan. Pemkab Balangan salurkan bantuan untuk korban bencana alam dan kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nadia, berikut baterbangan selengkapnya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan adakan ekspos pendahuluan review penyusunan Grandisan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Balangan tahun 2022 sampai 2035 di Aula 1 Bapeda Litbang Paringin Selatan, Selasa 21 Maret 2023. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkespi 2KB Kabupaten Balangan adakan ekspos pendahuluan review penyusunan Grandisan Pembangunan Kependudukan atau GDPK Kabupaten Balangan tahun 2022-2035 di Aula 1 Bapeda Litbang Paringin Selatan, Selasa 21 Maret 2023. GDPK merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan, serta diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014. Kepala Dinkespi 2KB Kabupaten Balangan katakan pada dasarnya GDPK ini sudah disusun sejak tahun 2019, namun karena ada perubahan pimpinan sehingga harus disesuaikan dengan visi-visi kepala daerah saat ini. Ahmad Nasai menerangkan bahwa penyusunan GDPK ini bertujuan untuk memberikan arah dan menjadikan pedoman dalam penyusunan roadmap pembangunan kependudukan ke depan. Kegiatan GDPK hari ini review yang mana GDPK Kabupaten Balangan ini merancang 5 pilar. Pilar yaitu diantaranya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan hilirisasi, dan penataan administrasi pendidikan. Sementara itu, narasumber dari Pusat Studi Kependudukan LPPM Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Nurmayoni Kartika menyebutkan bahwa saat ini GDPK di Kabupaten Balangan sudah menampilkan data yang sangat baik. Kalau untuk GDPK sendiri, untuk pendataannya dia harus lintas sektor, jadi semakin kaya datanya akan semakin bagus juga untuk dokumennya ke depan. Jadi perlu kerjasama lintas sektornya. Kemudian kalau untuk di Balangan ini kebetulan bagus sekali ya data-datanya. Kalau dari yang sudah saya kerjakan itu termasuk kategori yang paling bagus untuk sampai detik ini. Untuk itu, guna mendukung pendataan yang menyeluruh, Kabid Pengendalian Penduduk dan Kabid Provinsi Kalimantan Selatan, Bu Sutiriansah berharap dari seluruh SKPD di Kabupaten Balangan untuk bekerja sama dalam menumbuhkan kependudukan yang berkualitas dan berdaya saing. Nanti GDPK ini akan kembali kepada SKPD semua, dijadikan acuan untuk kegiatan program dan seluruh rencana kerja yang terkait dengan kebijakan kependudukan. Dan kita berharap nantinya bahwa ini benar-benar nantinya menumbuhkan penduduk yang berkualitas, menumbuhkan penduduk yang berdaya saing tinggi bagi masyarakat Kabupaten Balangan untuk menyokong Indonesia Emas tahun 2045 mungkin ini. Abdul Halim dan Juru Kamera Impadi Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Sebanyak 22 orang pengurus cabang Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Balangan dikukuhkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Saribudin di Mahligai Mayang Maurai Paringin, Selasa 21 Maret 2023. Itu kan tahap 1 sudah kita lewati. Sebanyak 22 orang pengurus cabang Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Balangan dikukuhkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Saribudin di Mahligai Mayang Maurai Paringin, Selasa 21 Maret 2023. Dalam pengukuhan ini, Haji Abdul Muin resmi menjabat sebagai Ketua PCFKPAI Kabupaten Balangan dengan Wakil Ketua Pahrudin dan Sekretaris Rahman Hidayat. Ketua Pelaksana sekaligus Ketua PCFKPAI Kabupaten Balangan, Haji Abdul Muin mengatakan kegiatan ini bukan hanya sekedar pengukuhan, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi sesama penyuluh agama Islam. Acara ini bertujuan yaitu untuk mengokohkan tali silaturahmi antar penyuluh seprovinsi Kalimantan Selatan, karena kegiatan ini dihadiri oleh penyuluh-penyuluh yang ada di Kalimantan Selatan dengan perwakilannya yaitu satu kabupaten sebanyak 6 orang. Selain itu pula, Haji Abdul Muin menerangkan bahwa tugas penyuluh di masyarakat diantaranya membidangi keluarga sakinah, membidangi zakat dan wakaf, juga pemberantasan buta aksara dan banyak lagi, termasuk menangani radikalisme. Mudah-mudahan artinya kegiatan ini menjadikan motivasi kepada kami sebagai penyuluh untuk berbuat lebih banyak demi terciptanya suasana yang senantiasa kondusif, wabil khususnya di Kabupaten Balangan ini. Terima kasih. Terakhir, mewakili panitia, Haji Abdul Muin juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Balangan yang telah membantu dalam penyelenggaraan kegiatan. Hadir dalam acara mewakili Bupati Balangan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan, Syaifuddin Tailah. Nadia dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Balangan periode 2023-2028 yang dipimpin oleh Khairullah resmi dikukuhkan oleh Ketua DPD HNSI Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Suryatinah di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan, Rabu 22 Maret 2023. Jadi pada tahun 73, Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Balangan periode 2023 hingga 2028 yang dipimpin oleh Khairullah resmi dikukuhkan oleh Ketua DPD HNSI Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Suryatinah di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan, Rabu 22 Maret 2023. Prosesi pengukuhan juga disaksikan Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, unsur Forkopimda, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Balangan. Ketua DPD HNSI Kalimantan Selatan, Hajah Suryatinah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa HNSI adalah organisasi profesional independen yang didirikan pada tahun 1973. Terbentuknya organisasi dan kepengurusan baru HNSI di Kabupaten Balangan diapresiasi Hajah Suryatinah dan juga mengharapkan keberadaannya dapat mensejahterakan masyarakat. Sementara itu, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi turut mengucapkan selamat atas terbentuknya HNSI di Kabupaten Balangan sebagai organisasi bagi para nelayan atau pembudidaya ikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajaran pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan dengan terbentuknya dan diresmikannya organisasi ini di Kabupaten Balangan ini bisa menjadi wadah para nelayan Kabupaten Balangan untuk memajukan anggota para nelayan di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi juga meminta kepada pengurus HNSI Balangan untuk membangun sinergitas dan koordinasi yang baik dengan Pemkab Balangan agar mendapatkan bantuan di sektor perikanan. Harapan kami ke depan, mari kita bangun sinergitas dan koordinasi yang baik antara organisasi ini dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, sehingga pemerintah daerah bisa memberikan bantuan dan upaya lainnya untuk kemajuan
perikanan di Kabupaten Balangan. Adapun Ketua HNSI Kabupaten Balangan Khairullah menjelaskan kendala budidaya ikan, diantaranya adalah tingginya pakan ikan, harga ikan yang kurang stabil, pemasaran yang kurang baik, dan penyakit pada ikan. Khairullah mengharapkan dengan bersinergi bersama Pemkab Balangan, permasalahan maupun kendala tersebut dapat ditangani dan dapat memajukan kegiatan dalam budidaya perikanan. Gambaran program mungkin kami ini karena sampai saat ini kami belum pernah ada mendapatkan subsidi ataupun pakan, karena biasanya kalau bantuan dari Pemda sampai saat ini yang kami ketahui itu karamba langsung pakan. Nah, sedangkan kami mempunyai karamba sudah lumayan banyak, mungkin di daerah kami sampai ribuan karamba. Nah, beberapa tahun terakhir kami berbudidaya itu keuntungannya tipis, bahkan ada yang merugi. Nah, mungkin kami di tahun yang akan datang akan memohon bantuan itu berupa pakan, dan mungkin pakan ini akan dijadikan koperasi untuk seluruh pembudidaya yang sudah lama, bukan pembudidaya barulah. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan salurkan bantuan santunan kepada korban musibah bencana alam dan kebakaran di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Panin Selatan, Rabu 22 Maret 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Nadia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3 APMD salurkan bantuan santunan kepada korban musibah kebakaran dan bencana alam di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu 22 Maret 2023. Bantuan santunan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Kepala Dinsos P3 APMD Balangan Urai Nur Iskandar. Diketahui berdasarkan data informasi yang didapat, total sebanyak 6 rumah terkena musibah mulai dari kerusakan permanen, ringan, sedang hingga berat. Disampaikan Bupati Balangan Abdul Hadi bahwa dana bantuan ini yang diserahkan untuk korban yang terkena musibah kebakaran serta bencana alam, mulai dari kerusakan rumah yang longsor dan rumah yang tertimpa pohon. Jadi alhamdulillah mereka dapat bantuan. Yang sebelumnya ketika bupati yang dulu ini tidak ada bantuan sama sekali, palingan diberi sembako atau berupa apa gitu kan. Nah alhamdulillah pada tahun ini untuk rumah yang 100% terbakar itu dibantu sebesar 20 juta rupiah untuk 1-2 rumah gitu. Itu tergantung persentase terbakarnya dan kualitas bangunannya. Ditemui terpisah Kepala Dinsos P3 APMD Balangan, Urai Nur Iskandar mengatakan penyaluran santunan yang diserahkan tersebut merupakan bantuan untuk korban yang tertimpa musibah pada tahun 2022. Sehingga melalui program santunan ini, Urai berharap wujud perhatian dan kepedulian Pemkab Balangan mampu meringankan beban masyarakatnya yang tertimpa. Harapan kita, karena ini kan program Bupati Pak Abdul Hadi kan, yang sebelumnya belum pernah meringankan korban lah untuk merehab rumah. Apakah nantinya ada penyerahan bantuan selanjutnya, Pak? Selanjutnya pasti ada. Ini kan di awal nanti adalah awal. Dan rencana Bupati kan rencana kalau sekalian safari Ramadan, kalau ada yang korban diserahkan pada saat itu. Pada saat safari Ramadan nanti. Insyaallah ya kata beliau kalau Masyita dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.